Makanya pikirannya ulama kalau disebut man awalur rusul mesti spontannya jawabnya no. Nah tapi misalnya gue oleh protes kok buatan Nabi Adam itu tadi Nabi Adam tetap Rasul dan Nabi tapi beda apa? Lah berarti awaliyahnya Adam beda dengan awaliyahnya no. Maksudnya ini jenis awailu maksus apa? Awailu maksus. Awaluman amanah siapa? Awaluman amanah normalnya memang Khadijah karena orang pertama yang diceritani Rasulullah itu Khadijah itu kubro. Makanya wajar kalau Mbah Mun tawasulnya sama apa Sayyidah Khadijah karena memang ya luar biasa memang Sayyidah apa? Khadijah. Tapi kan berjuang itu lebih identik dengan teman. Karena nyuwun sewu wong wedok kan gak kena dicak tarung ngadepi musuh. Maka ya bisa saja yang diceritamin Nabi itu Abu Bakar. Sehingga kenangannya Nabi apa? Tidak ada orang yang saya dakwai illa kana lahu kabwa kecuali ada gimananya gitu sama saya illa Abu Bakar. Nabi nak muji Abu Bakar ya sudah langit dari segi hadis itu kayaknya ya Abu Bakar. Tapi Nabi punya sekian cerita. Pertama saya sholat itu bersama Ali. Pas itu diguyu-guyu Abu Thalib begini karena aneh karena ritual sholat itu. Ya kalau seperti itu ya kayaknya Sayyidina Ali. Tapi kira-kira Nabi itu nak tindakan gak sopo. Biasanya orang tindakan itu kan gak sama konco, sama candalem. Dan itu Zaid bin Harisah. Lo kan dari sekian kemungkinan ya sudah terus tengah-tengah minar rijal Abu Bakar, wa minan nisa Khadijah, wa minas sibyan Ali, wa minal mawali. Tapi ini kompromi keilmuan bukan kompromi politik, Pak. Kompromi apa? Keilmuan. Jadi misalnya ada orang bilang Gus Bah itu keluarga Lasem, memang buyut saya itu ada yang Lasem. Karena buyut saya yang dari sini dari Dambaran itu dapat Gus Lasem. Jadi dulu besanannya Kudus sama Lasem. Ya, karena bilang Gus Bah itu Lasem. Ya sudah buyut saya ada. Gus Bah itu sarang mengaji saya di sarang. Gus Bah itu naruhan, mang rumah saya naruhan. Saya pun tak beli Gus Bah itu dulu. Lah itu perlu dicek ning kakak. Masalah itu. Perlu dicek tenan to ora. Tapi wajar kan misalnya ada orang menstatuskan Gus Bah itu kudus, Gus Bah itu lasem, Gus Bah itu naruhan, Gus Bah itu sarang kan. Memang ada sekian sisi. Saya secara ngaji di sarang, alamat di naruhan. Saya turunan lasem, ya turunan itu. Misalnya Gus Bah itu orang Jeddah ya bener dong. Siti Hawa uripe ning Jeddah. Sing repot Gus Bah wong India dulure Sahrukan. Wah ya repot. Ya bener dong Nabi Adam itu manggen teng ndi? India. Nah kepen paling keren Gus Bah itu wong swarga. Ya bener buyutku asli iku Nabi Adam. Niku manggone ning swarga. Jadi aku nak mlebu swarga iku balik ning omahe buyut. Lah sing mlebu neraka sing masalahke marani sapa? Jajal rodo iki. Mulane Allah iku kepingine wong mlebu swarga iku omahe mbahmu. Kok moro neraka golek sapa? Alasan kok. Jadi aku takok alasan mlebu neraka yo. Enggak ada alasan. Kunci gak dikasih. Yang kita dikasih kunci surga, Miftahul Jannah. Wong ora ono kuncine ora iku golek sapa. Makanya Allah itu heran. Ning hadis-hadis Allah itu heran kalau ada orang lebu neraka. Normalnya orang itu masuk surga. Kesasar kok kadu bendu. Mana harus semangat masuk surga. Alamatnya sampean itu surga. Nabi Adam orang surga. Apa di surga? Mungkin bayi sampean pertama di surga. Nabi Adam kan dia anak sing masyhur papat. Sing lahir swarga iku loro. Nggih, sing lahir swarga niku kali, sing lahir ning bumi kali. Tapi unike pangeran sing lahir ning swarga iku dirabekno mbek sing lahir ning bumi. Akhire yo elek entuk ganteng entuk elek. Iku masyhur kan, jadi ganteng entuk elek. Akhire diprotes. Mulane pertama ono protes iku perkara wong wedok. Untuk bojo elek ya lara tenan. Lare kan ati bojo elek protes itu berarti kelakuanmu koyo Qabil. Qabil iku ganteng untuk labuda. Elek. Sing Habil iku rapati ganteng untuk Iklimah iku. Jadi kena protes untuk bojo rapati ayu kelakuanmu koyo wis rasa terusno iku. Tapi iki cerita. Jadi awal ono protes ya urusan terus buat terus nopo ya orang salah yang menjadi ya orang turunan ya cuma aku raro kata ibu itu Qabil atau Habil jadi kalau namun cerita nah, dengan struktur keluarga Nabi Adam seperti ini kemungkinan Nabi Adam
spontan dikatakan Rasul itu mikir sih. Ya faktanya Rasul, tentu faktanya itu Rasul, tapi untuk memenuhi standar kerasulan itu perangkatnya nggak sesiap Nabi Nuh gitu. Nah, makanya terus ulama-ulama nih kitab-kitab awalur rasulin fa'athahu wa fil ardi Nuh. Hampir semua kitab awalur rasulin fa'athahu wa fil ard Nuh. Karena sudah memenuhi kriteria tadi. Umatnya akeh, sing brengkel akeh, metode beberapa kali dicoba ya ora mandi. Jadi seru pokoknya. Yo ketok rasul tenan. Ketika masuk no banjir, ya no banjir tenan. Nabi Adam ini swarga, misalnya masuk no banjir, swarga reso kebanjiran banget, kan bingung kan? Ditumpes bumi ini, swarga kok ketumpes terus piye? Kan baik-baik saja, kok. Terus ketika neng bumi, sing jenenge Nabi itu khasnya kan dakwah neng kaume. Kira-kira Nabi Adam dakwah nih sopo, kan anak putu nih, jadi apa ya pemenuhan definisi Rasul itu. Tapi tetap Rasul ya, saya ulang lagi, Nabi Adam tetap Rasul. Cuma saya cerita, kalau spontannya ulama, kalau kamu tanya, pasti jawabnya itu no. Sehingga Quran sendiri kalau mengistilahkan no langsung inna arsalna no. Tapi Adam tidak disebut seperti itu. Meskipun Rasul lagi tetap Rasul, tapi khasnya itu kurang apa? Khasnya sebagai Rasul itu kurang. Ya. Lagi terus artinya ada ulama yang nulis awalur rasulin Adam itu ya benar, memang iya. Ada yang nulis awalur rasulin no juga benar, tapi tahmilannya seperti itu. Terus ada yang mengatakan awalur rasulin da'a ila tauhid Ibrahim ya benar, memang yang masyhur sebagai bapak tauhid itu Nabi. Meskipun Nabi sebelum Ibrahim ya sudah tauhid. Tapi yang mati-matian kampanye tauhid sampai hujatan ya secara hujah, secara argumentasi Nabi siapa? Ibrahim. Sehingga kita disebut millata abikum Ibrahim. Nah itu jenenge awailu makhsusah. Apa? Awailu makhsusah. Jadi ya sudah seperti itu, kira-kira seperti itu. Kayak Wali Songo lah. Sing nggawa Islam ning Jawa iku Wali Songo. Sebenarnya itu mesti keliru. Ora kok mungkin keliru, mesti keliru. Tapi maksudnya sing nggawa Islam nganti rame itu dimulai Wali Songo. Tapi nak sing nggawa secara mutlak pasti ndak lah. Wong Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil Kubro itu sudah ada di Indonesia kok. Kan gak mungkin yang pertama jadi wali ku Sunan Ampel. Wong duwe abah Ibrahim Asmarokondi ya duwe abah jenenge Jumadil Kubro. Dan Sunan Ampel dhewe ngajine teng Pasai, teng Aceh. Tapi gampangane ngomong, pertama sing nggawa Islam ning Jawa iku wali. So kemana ning nggawa Islam sing dadi gede, tahmilane ku wali. Songo. Tapi nak min haitsu mutlak tentu ndak wali Songo karena sudah punya mbah di Jawa. Sing masyhur ning Tara ya Sunan Ampel bin Ibrahim Asmarokondi bin Jumadil. Jadi lah ya misalnya ono wong ngomong ngono iku awailu makhsusah, napa awailu makhsusah. Cuma gedene kan memang era siapa? Wali Songo. Paham gitu gitu. Awas nak sini wong. Kowe nak goblok sing isin ra kowe tok, gurune ya isin. Memang sama ora kena. Mergo kowe nak goblok iso di alasan, salah metode penjelasan. Itu sebab kalau menjelaskan itu enggak jelas, sehingga kita jadi goblok. Lah aku terus kon ngomong piye? Sakjane wis jelas, tapi tekem goblok. Kiai itu dididik untuk orang goblok-goblok wong kan. Ya wis akhirnya. Nah, kalau ngambil ilmu Sayyidina Ali, soalnya tak ngambil ilmu sinten. Jadi ketika Sayyidina Ali ricuh dengan Muawiyah, dengan ini itu, dengan Khawarij, ada orang mengkomplain, ya Ali ketika kita dipimpin Abu Bakar Umar itu baik-baik saja. Kenapa ketika engkau pemimpin negara kah? Jawab Sayyidina Ali, pas beliau mimpin rakyatnya apa-apa kayak aku. Pas aku mimpin, uangnya udah kayak gue. Jadi kalau saya ditanya, kenapa kamu alim Gus? Ya karena tadi, kenapa zaman Mbah Mun kok orang dua alim? Karena muridnya kayak saya. Pas saya jadi kiai. Jadi aku siap-siap ngeles. Ngeles itu kayak politikus itu. Ngomong A maknanya B, ngomong B maknanya latihan jadi politikus jadi nanti itu. Tapi buat tenang, kalau biasa mawon. Ya jadi jelas ya. Nah terus yang pertama turun di Medina menurut sebagian ulama itu wailul lil mutaffifin, karena orang Medina itu paling buruk dalam hal perdagangan. Mereka terkenal tukang curang zaman itu tentu. Ya zaman itu. Sehingga pertama Rasulullah mendidik orang Medina adalah sesuai ajarannya Allah itu wailul
lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi zaman itu awal Islam ya tentu ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Saya ulang lagi, ini enggak bawaan Islam, bawaan watak orang Madinah. Itu Nabi itu kagetnya bukan main ketika melihat orang Madinah nak kulaan sak kilo, itu jaluke sak kilo anget. Ini nak wong tuku dikurangi. Lha jenenge apa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia posisi kula minta 1 kilo itu penuh. Yastawfun itu wafa itu penuh. Tapi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kok nak ngedol dikurangi. Nah, karena orang Madinah itu punya watak seperti itu, pertama Quran turun di Madinah itu wailul lil mutaffifin, karena Rasulullah enggak ingin tradisi itu berlanjut setelah dibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka awal suratin nazalat bil Madinah adalah wailul lil mutaffifin. Mutaffif itu siapa? Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, terus ayat itu oleh beberapa mufassir termasuk Habib Salim Asy-Syatiri, termasuk ya tentu Sayyid Alawi, guru-gurunya, ya tentu termasuk Mbah Mun. Ayat itu sebagai pelajaran bagi kita. Orang kalau berteman itu harus fair. Harus fair gini. Saya sendiri sebagai kiai kalau dolan ning santri awan-awan ora wani, mergo wae istirahat. Karena saya bayangkan diri saya nak didolani wong pas istirahat juga enggak suka. Jangan kamu jadi kiai nak didolani awan-awan enggak suka karena jam istirahat. Kowe dolani wong sak enake dhewe di jam istirahat itu enggak fair apa? Enggak fair. Jadi kemana kalau kamu tentang hak kamu minta penuh, tapi di haknya orang lain kamu yukhsirun. Saya ulang lagi, kiasnya seperti itu. Kita tidak boleh dengan apa? Hak kita minta penuh, ketika orang lain dikurang. Misalnya saya sebagai kiai ini sampean, saya harus mulang sampean. Karena saya mulang ramulang, kalau itu terkenal ngalim, mulang ramulang dicucuk. Saya tuh sering bilang ke istri saya, aku nak ramulang dosa, karena aku terkenal ngalim. Terkenal ngalim itu mulang ramulang ya dicucuk. Lalu nak Allah takok, kowe dicucuk wong iku terus walasane opo? Nah, walasane mulang kan imbang. Cucuk paling regane piro? Kowe nyucuk bau paling gajarane 5. Mulang gajarane 100, cek sarep plus cek badi 90 segini. Tapi nek aku mbok cucuk tok aku ra mulang. Kowe di poin 5. Pemenang wis ra mulang ngongkonan lho malah innalillahi. Ono kiai atau mulang ngongkonan, wis malah hisabe bet. Atau mulang santri kon gawe botot ngongkon. Mboten iki mboten ngritik, ngandani. Ngritik koyo aktivis saya no. Itu tidak boleh. Ini katanya Habib Salim Asy-Syatiri tidak boleh. Itu abe anak kula nggih ngoten, anak kandung kula. Kula nu niru ilmu bapak nate ke pondok, bocah pas guyon niku bali. Kula yen janggal badhe nimbali santri badhe wonten tamu. Pas teng pondok, kalian kula teng pondok, bocah dorame guyon. Bapak nimbali. Mboten sias, Pak. Oh, jujur santri lagi guyon. Sakit. Nah, aku mari ra sido. Tak kok lagi ngono. Guyon lu angel lho, Pak. Seneng ku angel. Wong ra di dhuwit. Jare-jare bapak. Bapak senane guyon. Wong ra di dhuwit wesel do telat kok iso guyon. Iku mewah iku, mewah. Guyon iku. Lah aku mau ganggu barang mewah. Mbah Mun ki ngoten, nek santri di guyon iku seneng. Kula bolak-balik. Mbah Mun teng dalem mek kula santri guyon iku seneng. Kok dhewe seneng gak ya padahal gak dipopo. Karena guyon bagi orang miskin itu kemewahan. Oh mewah. Mewah. Seneng ku mewah. Wong tuane ra jelas, maksudnya ra diwarisan. Wesel telat. Golek ilmu ya ora tau entuk. Golek ra tau kecekel. Coba. Iso guyon. Oh mewah sekali. Itu seorang kiai yang bijak. Pasti nyeluk ras itu. Mulai kalau saya tak tiru. Balik. Jadi nyeluk anak kula. Ya tentu untuk hal yang enggak penting. Kalau penting ya harus. Misalnya wae sholat, wae ngaji ini tentu yang sama-sama enggak penting. Ini balinya tuh hal yang tidak penting. Itu kearifannya bapak yang saya tiru. Karena ayat tadi enggak fair kan?
ketika kita menuntut orang lain memenuhi hak kita ya staufun, tapi ketika dengan orang lain kita yusir. Itu kata Habib Salim Asy-Syadzili, wa hadza mizanul adl. Ini mizanul adl. Dan itu tidak harus dalam konteks al-makil wal mauzun, tidak hanya konteks timbangan dan takaran, tapi perilaku sosial. Itu setuju. Wa hadza mizanul adl, wa hadza makilul adl. Tapi tidak yahtas bil makil wala bil mauzun, tapi dalam sistem sosial. Misalnya gini, saya ini sudah fair mulang sampean di depan umum, berarti saya milik publik. Dan saat ini keluarga saya tidak ganggu saya. Kan tidak fair ketika saya dengan keluarga saya kamu ganggu. Fair apa tidak? Tidak kan? Karena ketika saya milik publik, keluarga saya juga enggak ganggu. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Fair. Lo aku roh sampean, misalnya aku roh Hamdani kok mesra mbek bojone ning dalan, aku ora ngarang dong. Gak ngarang salaman. Karena momen mesra dalam kondisi fakir itu gak gampang. Gak gampang. Misalnya dia liburan di Jogja karena liburan wis mesra. Kowe roh cara aku haram. Ganggu. Enggak gampang dalam kondisi darurat ekonomi. Uang iso guyu mbek bojo itu mewah ya, Pak. Oh, mewah sekali. Jangan kamu ganggu terus. Loh, saking putih jenengan wah bubar. Nah itu wahada mizanul adl apa wahada mizan. Kalau setuju, sangat-sangat setuju. Kalau mau dong ngerasakno tengah bapak niku nak tuh badhe pondok di bali santri pas guyon ora terus. Sangat itu. Santri ku ora duwe wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kadang santri ra diwesel. Nggih, biro-biro masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantu nang suge. Wah. Bayangno dadi dai kondang, iso wae khayal-khayale wis. Rokok joinan. Itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebuireng. Dulu Mbah Hafsbullah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu kan nggak ada listrik, santri saking kacau nih. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santri ikut liwat kacau. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup lebih padang ini. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri. Ya kawan santri lho, Kang jare join kan. Rokok itu join. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki sak leran gitu. Dhisik ora ya rokok sitok itu digo. Dadi lu lah terus iso guyon lu kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Kim Kiai Mus itu kan rokokan. Kalau di Sarang nggak se-ekstrim itu di pojok MGS loh kan biasa Mbah Kim di MGS. Nah, ya Mbah Kim kan rokokan. Santri liwat. Kang nilai korek kan kayak gitu. Bareng di Sumet. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri di sini repot. Mbak Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Bamun. Mbak Zubair Abai Bamun kan itu jari bapak zaman mondok Mbak Zubair liwat ning pondok. Kan Mbak Zubair cilik. Langsung ngguri ono santri gede dirangkul. Kita tiga. Repot. Kacau santri di sini kacau. Karena dulu pondok itu tidak banyak pelaturan, disalami wae lho. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gawe ormas ya itu model. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya. Dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syadzili, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syadzili, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turefan, tanpa kiai kita. Kenapa?
ilmu ini kan teks. Kalau teks itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir nih kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas. Ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal. Wanisa itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal. Wanisa. Nah, sekarang ratin mau ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nah elek. Lah kok iso? Mari digonyek-nyekan Gus. Lha misale sampean ning pondok mluwete playboy, terus boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes kan? Pemenang sing dhisik ning pondok melete jebule bojone elek ngebis. Sing digonyek-nyekan numpak mobil bojone ayo. Ngenes kan? Yakin kan? Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya. Lu ngenes kan ning pondok melete jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah terus. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno, wah tambah ngenes. Ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iki. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada wudhu. Saya menyaksikan Mbak Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada wudhu. Gus Naji ya rawuh. Tahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa, setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada wudhu ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh, ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang Bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang asal jelas kayak ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Ya yang utama tentu yang utama supaya tadi saringan-saringan bahasa dulu terjadi. Kayak tadi saya contohkan tadi guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhlatul rijal wan nisa. Ya jadi lanang nuruti haram ya sekaruan haram. Lanang wedok ini padi-padi kabeh itu teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem celek. Sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Kok nek sing luwanang ganteng bojone elek kok gelem. Lah engko nek ayu ambek ganteng sing gawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi itu kan ajang masalah yang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal. Kowe ngono ta ora kira-kira tukar resep. Kira usah sok saleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza' Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama saya hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsara wa fil muslimin.
Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu, kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok itu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucuk hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jazak tadi ngendikan, "Bu, jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah mangan kurang mangan. Kita sendiri demi rokok, jam makannya terlambat. Itu kata saya Muhammad bin Jazz, itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun, kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain. Yosi. Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl, wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Kalau yastaufun ya. Artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa? Adil. Buat terus no. Yas awaluma nazala fil qital udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulim. Ini jelas ya, bahwa orang Islam itu boleh perang, syaratnya ada 2. Ya, syaratnya ada apa? 2. Yuqatalun, kita diperangi. Paham ya? Kedua, ada rekod kita dizalimi. Tapi kalau kita diperangi tapi tidak dizalimi, kita tidak boleh. Jangan hanya atas nama agama kita perang. Jadi syaratnya 2, harus yuqatalun dan zulim. Lho gitu, misalnya ini. Hamdani itu ketemu orang Eropa bojone wayu. Terus sampai Hamdani diculik bojone. Terus orang Eropa merangi Hamdani. Itu zulimu tanda. Enggak boleh terus Hamdani. Ayo perang aku orang Islam dimusuhi orang Eropa. Orang ngono le dul, tapi gue bojone mesti wae. Enggak boleh tuh dekne kampanye. Aku ustaz dimusuhi orang Eropa. Ya ora iso ngono dekne dolim apa? Paham ya? Ono maling muslim nyolong alpate Cina misalnya. Terus bareng Cinane ngejar-ngejar, aku Islam kudu mbok bela ya ora iso le dul kowe iku do lama gitu tadi. Paham ya? Berarti kayak diperangine iku ora atas nama agama, atas nama nyolong apa? Paham ya? Mau Hamdani dikejar-kejar ora atas nama Islam, di atas nama nyolong bojo. Dong. Jadi syarat iku yuqatalun dan zulim. Jadi kita dibolehkan perang itu posisi kita diperangi dan posisi kita di itu aturan. Ya ora iso to bela wong Islam sing misalnya wong Islam korupsi. Dalam anggota KPK misalnya non muslim terus kowe demo. Wah ini non muslim nangkep muslim. Ya ukure ra ngono. Ngukure iku aparat negara nangkep koruptor. Ya ora ngono kok nak nyoro repot. Ini non muslim nangkep menteri agama. Misalnya zaman dulu yang ini umat Islam harus bergerak, ya ora iso ngono, itu ukurannya tidak seperti itu. Ini kan urusan profesional apa? Terus ora repot nak antem ngono. Soalnya anak orang Islam, ya seperti itu seterusnya. Makanya ini hebatnya Quran. Ukurannya apa? Yuqatalun dan zulim. Ya ukurannya itu yuqatalun dan tidak semua sentimen agama itu bisa dibawa ke ranah sosial. Makanya masyhur kan ketika Amr bin As jadi gubernur Mesir, beliau mentang-mentang gubernur mendolimi hanya orang Yahudi. Terus orang Yahudi komplain itu ke Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar benarkan siapa? Benarkan orang Yahudi itu dalam sengketa tanah. Bukan terus, wah kamu Yahudi, musuh gubernur saya Muslim, pasti kamu yang salah ya. Enggak, kalau sosial ya sosial. Paham ya? Bukan terus
Jadi tidak semua ranah itu dibawa ke agama. Kalau temanya sosial ya sosial. Ya masyhur itu kan tarik. Akhirnya sampai orang Yahudi ini akhirnya masuk apa? Islam. Karena tahu ternyata Islam itu ja'a bil adli, datang dengan apa? Termasuk cerita lagi. Enggak, ini supaya dapat barokahnya Sayyidina Umar, barokahnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah pedangnya itu hilang, pedang andalannya itu hilang, pedang paling bersejarah lah kira-kira gitu. Tapi sudah ada jimat. Terus hilang. Terus pikirannya orang Sayyidina Ali itu sebenarnya beliau orang alim dan ahli strategi. Dia tahu kalau beliau tahu kalau itu dicolong orang Yahudi. Bukan hilang dengan makna lali atau jatuh, enggak, memang tahu. Yang Yahudi ini nyolong pede weh. Yang Yahudi terpelajar, menawa tahu ngaji takrib menawa pede. Maksudnya dia tahu ngaji, dia memang mulai dulu orang Yahudi itu pinter-pinter. Jadi dia itu belajar Islam. Di pelajaran Islam itu tahu saksi itu harus dua. Jadi orang Sayyidina Ali ya terang-terangan dia nyolong. Ngerti nak kira-kira konangan Sayyidina ngerti, tapi santai deh. Dia ngerti mereka. Aku tahu ngaji, nak seksi aku dulu. Dia lagi santai. Iku nak buat tiru ya Yahudi, rodok kelakuan Yahudi. Santai. Jadi dia nyolong Sayyidina Ali ya perso, tapi dia santai. Melayu ini rapati banget. Ngerti. Aku nak cara takrib seksi aku. Yahudi terpelajar. Kowe santri ra mesti roh ngono. Iki Yahudi roh. Tenan. Akhirnya Sayyidina Ali melaporkan itu ke cara saiki polisi lah, cuma di sini negara hakim. Lala hakimnya jenis surat, masyhur cerita itu. Nah, ora krungu ya bangetan. Cerita itu masyhur, tapi kan orang krungu banget. Surat. Kalau di surah itu Sayyidina Ali terus hadir. Nah pas itu Sayyidina Ali dolanan Hasan Husain, tapi saya cilik. Ya tahu orang pati peduli lah ya, mungkin sudah umur tapi rapati peduli yang jadi bocah gitu. Kalau bocah sama orang tua itu kan cenderungannya kan manja lah, sama mbahnya itu manja, sama abahnya itu manja. Singkat cerita dilaporkan ditakoi surah itu ya kacau, coro etika kacau. Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi ya, Amirul Mukminin ini kodi ya sing angkat Sayyidina Ali. Tapi orang Islam di sini luar biasa. Sayyidina Ali bareng ning mahkamah ditakoki, seksine sinten? Nah iku pedange jenengan aja dicolong. Wah, terus saiki dipecat. Jadi saya wong Yahudi ne tenang, dene tahu kira-kira tahu ngaji takrib tahu. Dene nguasai hukum Islam. Semua ante dene. Mereka yakin menang. Jadi Sayyidina Ali seksine ya Hasan Husain. Jadi surat, wah ora iso seksi ora oleh kok anak. Gak kacau tapi kalau dibendung Sayyidina Ali ngerugekno. Aku nak pengen dadi kiai niku Sayyidina Ali. Sayyidina Ali santai wae. Lho piye to Hasan Husain ra mbok tampa waqat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hasan wa Husain sayyidah sababi ahli jannah. Ya bacanya atasnya sayyidah sababi ahli jannah. Anakku iki Hasan Husain sampeyan ketuane cah nom-nom sing mlebu swarga. Digo sampeyan mlebu swarga ketuane Hasan Husain. Lah kok ketuane kowe ya gelem yakin. Pesek nasabe ra jelas ya kira. Jadi sampeyan ning swarga sing cah nom-nom ketuane Sayyid Hasan Husain. Iya tapi dari surah. Ya aku ora nampa mboten krana niku, pancen aturane hadis nggih ngoten, nak seksi ora oleh kok anak. Wis. Jadi oke dari Sidina. Terus bareng Yahudi ditakoki, "Lah nggih Pak Hakim, nak cara kitab ra jelas al-qaulu qaulu sahibil yad." Ketika ora ono seksi, iku yo omongan sing perlu dindel sing nggawa barang iku. Lah saiki pedang iki teng kula. Ya kan ana cara fikih kan ngono apa? Al-qaulu qaulu sahibil yad. Nak ra ono saksi sing dibenarno sing gowo barang iku. Sakniki barang teng kula, iki wae kula. Jadi nali yo ngakoni nak cara fikih ngono. Faqadu surat li hadzal yahudi. Yo wis kowe sing menang, pancet pedang wae. Si dinali ku gak ngamuk ke surat. Sotakta asokta. Yo ke bener pancen yo ngono aturan hukum. Si dinali kayak apa? Semantune Rasulullah, alim-alim itu yang bersidang.